ada acara apa lagi sih, Nera? Nah, udah ini kita bakal ada acara talk show nih. Pasti pada nungguin kan? Kita bakal ada How to Become an Architect. Oh ya, How to Become an Architect. Nah ini tuh dimoderatori oleh Pak Indrawan Wicaksono, STMI. Dan narasumbernya tuh, teman-teman, narasumbernya tuh Pastinya. ada Pak Anton YSIAI, ada Pak Gosa Muhammad STMA, dan juga ada Pak Hafiz Erhab. Jadi, wah. Jadi gimana ya, mulai dari narasumber dan juga moderatornya juga, ini tuh benar-benar orang-orang yang berkompeten dalam jurusan arsitektur, teman-teman. Bener banget. Iya, bener banget. Dan juga talkshow-nya itu tentang how to become an architect ya? Iya. How to become an architect. Jadi itu bakal berguna banget lah, berguna banget. Kita. Bakal jadi insight baru, bakal jadi pelajaran baru buat teman-teman semua yang di sini. Nah, di juga kita ada Bapak Moderator Indrawan Wicaksono STMMIAI. Tepuk tangan untuk Bapak Indrawan Wicaksono STMI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Indrawan Wicaksono STMIAI, pendidikannya Magister Manajemen Universitas Widyatama di tahun 2022 sampai 2007, Sarjana Arsitektur Institut Teknologi Nasional Bandung. Pengalaman bekerjanya dari 2015 sampai sekarang bekerja di Payung Warna Arsitektur, konsultan arsitek eksterior dan interior. Oh, CEO-nya Bapak. Oke, di tahun 2009 Adi Prima kerja di Adi Prima Kreasi konsultan arsitek, di 2008 di Mitra Alam Stone konsultan batu alam. Pengalaman mengajar dari 2020 sampai sekarang menjadi dosen ITENAS mata kuliah kewirausahaan. Oke, boleh kepada Bapak sekarang untuk. Kebetulan hari ini saya diberikan amanah untuk menemani senior-senior kita yang ada di sini, alumni-alumni dari ITENAS. Mereka yang mempunyai pengalaman karya di dunia arsitektur yang lumayan dan sangat memuaskan, sangat bagus gitu ya. Saya di sini alhamdulillah dipercaya untuk menemani mereka di sini. Acara kita Homecoming Exhibition 50 tahun ya, kita bisa berkumpul semuanya di sini. Mungkin saya di sini akan manggil narasumber pertama kita, yaitu Kang Anton, alumni kita dari arsitektur ITENAS angkatan 94. Mangga silakan Kang Anton. Dipersilakan. Sehat Kang? Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan sedikit bacakan CV-nya Kang Anton ya. Anton ini masuk dari angkatan 94. Beliau ini bekerja di PT Urbane Indonesia. Ada yang tahu nggak Urbane? Tahu nggak? Tempatnya siapa Urbane? Siapa itu teman Kamil? Bapak Gubernur kita ya. Nah ini nih beliau ini nih yang ada di dalamnya nih, yang bikin kacau Urbane nih. Dalam arti kata positif. Memiliki studio arsitektur juga yaitu JD Studio. Sejak kapan ya ini berdirinya Kang ya? Oke, ini deh. Aku akan kumpulkan semuanya narasumber di sini, kita berkumpul. Yaitu narasumber kedua kita panggil di sini ada Gosya Muhammad. Kita persilakan Kang Gosya masuk sebagai narasumber kedua kita. Silakan, apa kabar Kang? Sebelum berkarya di ITENAS, beliau ini ngambil di ITB tahun 2001. Oke, kita skip dulu CV-nya. Sekarang kita panggilkan narasumber ketiga yaitu Kang Hafiz. Mangga dipersilakan. Siap Kang. Mangga silakan duduk. Kang Hafiz ini beliau ini kebetulan di arsitektur ITENAS angkatan 2008 ya Kang ya? Ya. Jadi beliau ini kerja di Han Awal Konsultan. Ada yang tahu nggak Han Awal? Teman-teman di sini. Han Awal, kebetulan satu tempat yang lumayan senior yaitu bapaknya dari dari Pak Yori ya, dari Pak Yori Tar, itu konsultan yang sudah sangat lama sekali. Beliau ini salah satunya juga orang yang lumayan ngacak-ngacak di dalamnya ini nih, dalam arti positif ya. Oke, sekarang saya sudah kumpulkan kakak-kakak semua ini. Belumnya saya berterima kasih kami semuanya
Saya panjatkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan hari ini di Institut Teknologi Nasional, kampus tercinta kita di sini. Di sini saya mohon untuk ditampilkan Kang Anton dulu deh untuk CV-nya. Rapi banget Kang. Beda. Nih dapat foto dari mana sih? Beda banget. Oke Kang, ini kita semuanya bisa lihat ya pengalaman beliau di dunia arsitek dari awal mulai masuk di ITENAS sampai beliau lulus berkarya salah satu di JD Studio Arsitek untuk studionya beliau sendiri dan di PT Urban Indonesia. Sekarang ini nih Kang, yang saya tanyakan, banyak adik-adik di sini yang bertanya, sebenarnya kita tuh salah nggak sih masuk jurusan ini? Terus ngapain sih arsitek tuh Kang gitu? Kalau menurut Kang Anton sendiri gimana nih setelah Akang tuh sudah ngambil berapa tahun sih Kang di kampus dulu kuliah, terus tiba-tiba Akang berkarya dan menjadi satu bagian dari konsultan yang lumayan mendunia juga gitu. Gimana Kang? Silakan Kang Anton. Silakan. Ya, makasih. Saya selalu nanya ke mahasiswa saya, yakin mau jadi arsitek? Karena saya sendiri sempat ngalamin, anjir aing salah ya. Berasa salah ngambil jurusan, cuman ya ketika udah ngejalanin ya seriusin aja sih, jalanin aja. Tahu bahwa oh ya oke, arsitek itu begadang, arsitek itu proyek dan lain-lain, ya udah dibawa enjoy aja sih. Kalau ngerasa salah jurusan ya sempat ngalamin salah jurusan. Terus kalaupun berkarir sampai sekian lama, karena terjebak dengan rutinitas yang mungkin akhirnya jadi comfort zone, dari comfort zone terus ntar cari lagi comfort zone-nya tapi ya tetap di dunia itu. Jadi ya emang jalan hidup sih kayaknya. Ya. Kalau dulunya sebenarnya memang mau ngambil jurusannya apa tuh Kang sebelum di arsitek kepikirannya? Dulu emang sempat punya cita-cita tuh arsitek. Ya. Emang, cuman pas waktu lulus SMA saya tuh sempat keterima di Unpad. Lupa saya juga apa ininya. Cuman yang pasti seingat saya tuh kuliahnya di Jatinangor. Dokter jangan-jangan Kang. Hoream ke Jatinangor sih udah. Cari-cari lagi, ya udah nyangkut di sini gitu. Jadi dari lulus kuliah langsung ke ITENAS. Oke, siap. Saya mau ada sedikit pertanyaan juga, kalau misalkan Kang Anton ini ada beberapa karya ya mungkin ya, yang menurut Kang Anton mungkin bisa dibilang masterpiece-nya Kang Anton nih. Boleh nggak sih sedikit cerita tentang karya apa yang menurut Kang Anton tuh ada, ini menurut gua nih masterpiece banget nih untuk gua sendiri di pekerjaan gua gitu sebagai seorang arsitek. Gitu Kang. Oke. Kelaing kesang euy. Harap Kang ya Kang ya. Coba AC-nya diborosotin ke sini. Ini nyantai kan ya? Nyantai Kang, nyantai Kang. Masterpiece sebenarnya saya nggak nyebut itu masterpiece ya, cuman kayak Yang berkenan gitu, apa yang berkesan lah. Kalau di karya yang studio saya sendiri itu ya bangunan perkantoran yang di Supratman. Banyak teman-teman yang ngomong itu repro. Saya sempat, lu arsitektur repro lu. Pada tahu repro gak sih? Ngerepro film dulu kalau Iya, foto iya, tuh iya. ngerepro ya. Iya, repro. Jadi itu saya benar-benar maklek, dapat klien minta dibikinin kantor modelnya Art Deco. Oke, karena di Supratman ya jalan koridor Ya. ini kolonial. Bikinin gini-gini nggak dapat. Tapi saya nyerah. Pak, Art Deco-nya kayak gimana sih? Itu kayak Preanger sama Savoy. Oke. Iya. Itu saya baru lulus banget, masih pakai mutoh. Ngegambar tuh masih pakai mutoh. Betul, masih meja gambar betul. Ya udah, maklek aja foto. Udah. Gitu. Jadi di situ saya pertama lulus, belum punya pengalaman, alhamdulillah dapat kesempatan buat bikin satu gedung 4 lantai. Terus realize, maksudnya baru dihajar sama kenyataan bahwa keinginan klien adalah utama. Ya, oke. Itu sih kalau karya masterpiece. Cuman kalau yang di Urbane ada 2 karya masterpiece saya yang saya banggain ya kalau di kantor Urbane. Ya. Itu UT, United Tractor Head Office, karena kemarin ini alhamdulillah kita tahun ini dapat EI Awards di klasifikasi bangunan komersial nggak salah. Dan dia
mendapatkan sertifikat green, sertifikat GBCI Platinum, which Platinum. is paling tinggi ya. Jadi Iya, iya. di situ saya pengalaman saya pertama untuk nyemplung di dunia konsultan gede ya. Terus habis itu ada KCA. Nah ini apa United Tractor ya, gimana itu saya proyek pertama yang cukup besar ya 86.000 meter persegi, di handle sampai muntah-muntah lah. Dan ya belum punya pengalaman buat ngehandle proyek-proyek green building, jadi banyak belajar di sini. Terus yang kedua itu proyeknya mixed use di Jakarta. Itu salah satu proyek urbane yang besar juga. Nah ini dia ada hotel, office, 3 tower ya sama mall. Ini total kurang lebih tuh 270.000 meter persegi. Nah ini beneran muntah sih, jadi sampai akhirnya PM-nya ada 2. Maksudnya saya di kantor di Urban itu project manager. Kalau Yuti tadi saya sendirian, kalau ini saya nggak sanggup sendirian. Jadi 2 ada Kang Yogi dari 94, itu ngebantuin, maksudnya kita sama-sama ngehandle. Kang Yoginya misalnya layout, saya tuh gubahan masa fasad, gitu sih. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Kang Anton. Bagus banget karya-karyanya. Wah. Oke, sekarang karena waktunya nggak terlalu banyak, saya akan ke narasumber kedua nih, Kang Gosya. Mohon ditampilin dulu CV-nya. Beliau ini pengkhianat ya. ITB orang mau masuk ITB, dia masuk ITB malah keluar ITB milik ke Itanas. Bayangin, nggak kurang apa coba ya. Hilaf. Sekarang gini ya, Kang Gosya, pertanyaan mungkin yang dari awal. Sebenarnya gue salah nggak sih ya masuk dunia arsitek? Terus apa? Dunia arsitektur tuh apa sih? Terus pengen tahu nih mungkin teman-teman yang ada di sini, kok bisa gitu loh nyemplung di arsitektur ITENAS tuh gimana ceritanya gitu? Nggak usah, mangga silakan. Makasih Kang Igo. Kalau dari saya sih sebenarnya antara multifokus atau jadi nggak fokus sebenarnya. Sebenarnya itu yang pertama. Jadi dari kecil sebenarnya saya tertarik pengen jadi arkeolog, Kang. Rada nggak nyambung ya, geek banget gitu. Jauh. Aneh sih. Tapi tiba-tiba pas kan kita produk sekolah negeri nih kebetulan dari SD sampai SMA. Ya, Jadi nggak pernah milih. Begitu SMA harus milih kuliah di mana, nggak tahu. Duh, milih apa ya gitu. Arkeologi kayaknya nggak keren sih sekarang gitu kan. Yang keren apa? DKV. Wah, gue pengen DKV. Sama. Sama. Tapi dari kecil nggak pernah gambar. Gila kan? Iya. Nekat gitu. Ya udah akhirnya sebulan sebelum tes FSRD ITB, saya baru belajar gambar. Jadi itunya nekat. Terus tapi di sisi lain kebetulan orang tua lumayan pushy. Jadi pokoknya kamu harus ngambil dulu UMPTN. UMPTN tuh kayak ya ujian masuk saringannya lah gitu. Pokoknya harus ngambil, terserah jurusannya apa. Akhirnya saya ngambil oceanografi karena waktu itu lagi zamannya dokumenter National Geographic, terus banyak nyelam di laut, lihat terumbu karang. Oh keren gitu ya. Udahlah iseng-iseng, ternyata masuk. Yang FSRD-nya nggak masuk. Akhirnya ya udah dijalanin dan pas udah masuk kaget. Oh kok kayak gini ya, isinya permodelan semua, nggak ada ke lapangan, nggak ada nyelam-nyelam di depan komputer, bikin program gitu. Oh gitu ya. Jadi shock saya. Terus habis itu akhirnya mulai mikir lagi tuh, FSRD lanjut nggak ya gitu tahun berikutnya. Saya nyobain 3 tahun Kang dan gagal semua. Waduh. Tapi sambil nyoba tuh akhirnya ada pertanyaan ke diri sendiri, apakah emang saya ngoyo banget ke sana, sebaiknya nerusin yang oceanografi atau gimana. Saya ikut psikotes. Ternyata disaranin sama psikotesnya, kamu punya ketertarikan ke dunia seni, tapi skill tekniknya bagus, masuk arsitek aja. Oh ya udah deh. Akhirnya tahun ketiga saya pindah ke arsitektur. Jadi salahnya bukan di arsitektur kalau saya. Begitu udah masuk arsitektur, meskipun tidurnya kurang, makannya juga kena-kena mah gitu ya. Tiap hari kopi, habis kopi langsung tidur, udah gak ngaruh mau robusta mau arabica gitu, tapi ya alhamdulillah menikmati gitu kan. Sampai kita lihat karya-karyanya Kang Gosya ini ya. Ini aku mau nanya yang buat mewakili mungkin teman-teman di sini, karya apa sih salah satu yang membuat Kang Gosya ini ya
ini gue suka banget gue ngerjain proyek ini karena dasarnya apa-apa-apa. Nah coba tolong Kang. Bingung sih sebenarnya, sama kayak Kang Anton ya, kalau ditanya yang suka apa gitu, banyaknya nggak sukanya gitu. Karena ini mungkin sedikit sharing ya sama teman-teman mahasiswa yang mungkin belum pernah terlibat sama project. Di project itu bisa jadi ada yang kita startnya suka banget, tapi seiring perkembangannya project banyak banget faktor yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Jadi bisa jadi tiba-tiba jadi busuk aja projectnya. Iya, iya. Nah, tapi overall sih tentu selalu ada hal positif ya yang kita bisa bawa. Yang buat saya cukup berkesan itu waktu saya ikut sayembara di Jerman. Kebetulan waktu itu lagi kerja di Schneider Schumacher Architekten. Oh iya. Saya ada divisi sayembara. Hampir tiap 3 minggu sekali kita dapat sayembara baru. Emang face-face gitu kan, lembur-lembur lah gitu. Terus karena saya kebetulan tertarik sama geometri yang cukup kompleks, yang rada meliuk-meliuk lah. Iya, iya. Zaha-zahaan gitu ya, kalau ininya mah gitu. Iya, iya. Kita coba tuh pakai yang cukup-cukup kompleks, tapi nggak pernah berhasil. 3 besar aja kagak masuk gitu. Suatu ketika kita dapat sayembara bikin City Hall di Mannheim. Briefnya straightforward, dari guideline urban design-nya straightforward. Terus setelah diskusi dengan tim, atasan saya bilang, "Gos, mau nyoba nggak lo?" Gue tantang, dia bilang. Approach-nya jangan yang begitu-begitu, dia bilang. Yang begini-begini aja gitu. Oke. Maksudnya yang kotak-kotak aja, jangan yang liuk-liuk. Terus saya bilang, ya udah deh nggak apa-apa, udah lagi bosen juga nih liuk-liuk, iseng lah gitu. Kita kerjain, pas lagi nggak ada orang, jadi beneran heavy-nya di saya gitu. Ya udah, super rigid, sangat Jerman. Karena di Jerman tuh kebetulan kita nggak punya keleluasaan yang cukup besar untuk bikin permukaan, Kang. Kenapa? Oh gitu ya. Karena boros energi. Jadi bangunan tuh sebisa mungkin kayak SketchUp, ada denah ditarik ke atas selesai. Karena itu paling hemat energi Iya, gitu. iya, iya. Nah, akhirnya kita ikutin, ya udahlah, tapi ngatur denahnya masang mati karena aturannya gila-gilaan. Udah ikut, udah masuk, ya udah saya lupain karena udah berikut lagi ngantri sayembara yang lain. Ngaturnya juara 1. Yang mana nih karyanya nih Kang? Yang ini, Mannheim City Hall gitu. Wah, oke. Nggak tahu juara 1 terus ditodong suruh jadi project arsiteknya, padahal saya nggak doyan untuk ngelanjutin ke tahap development dan construction gitu. Akhirnya dari situ saya mulai pelan-pelan ngomong sama bos saya, bos gue boleh lanjut aja nggak di kompetisi. Iya. Tapi ini salah satu pengalaman yang ternyata kadang-kadang nggak selalu kita melakukan yang kita sukai dan itu berhasil. Gitu. Betul. Bisa jadi sesuatu yang sebenarnya lebih ke rasional, ke yang logika. Setelah kita coba konstruk dan ternyata itu solve problem spasialnya dengan baik, itu yang menang gitu, yang juara. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kebangun meskipun setengah-setengah sebenarnya waktu ngerjainnya. Tapi di luar negeri gitu. Tapi di mana gitu. Ya, kan agak gimana gitu. Buat teman-teman ada ini yang minat untuk melanjutkan keluar, dalam arti kata untuk pengalaman pekerjaan dan lain, bisa konsultasi langsung aja sama Kang Gosya di sini yang pengalamannya untuk dunia di mana Jerman ya Kang ya? Jerman. Di Jerman Ya, terus betul. yang tahu Schumacher kan beliau nih salah satunya di dalamnya gitu. Oke, terima kasih buat Kang Gosya, kita berikan tepuk tangan, kita apresiasikan yuk. Keren banget nih. Sekarang narasumber ketiga nih. Kang Hafiz. Mana nih CV-nya nih. Wah. Kang Hafiz ini 2008 di arsitek ITENAS ya? Iya. Dulu pernah di ospek gak sih? Ki? Pertanyaan. Ini yang ospek nih. Nah sekarang ini Kang Hafiz nih. Ya. Dekat lah ya. Dulu masa inisiasi juga pernah bareng, terus dan yang hal-hal yang lain, kegiatan-kegiatan kampus gitu. Kaget banget gitu, kayak kemarin Kang Hafiz tiba-tiba, wow saya bilang, ini keren banget bisa masuk di Han Awal dengan karya-karyanya yang sudah sangat booming dan besar gitu kita lihat. Terus tiba-tiba salah satu temen gue ada di situ gitu, keren banget nggak? Nah kayak gini Kang Anton, senior gue itu gitu. Kayak Kang Gosya tiba-tiba, wah dia kok ke Jerman ngapain sih? Awal ngeliat postingannya, wah gila ternyata dia sekolah niat banget. Apa aja sih yang Kang Hafiz nih rasain di ITENAS tuh, kok sampai ngebuat gua tuh bisa menjadi seseorang yang, mohon maaf kata ya, yang gua nggak mungkin ya, beberapa orang di sini kita ngobrol nggak sangka-sangka kita dapatkan dari kampus atau dari sekolah kita, tempat sekolah tuh Kang. Coba Kang, kita pengen sharing deh apa aja gitu Kang.
awalnya gue nggak kepikiran gue mau kuliah karena ego saya masih ada ya. Kalau emang gue pada akhirnya melakukan satu kegiatan waktu itu emang masih di musik karena egonya tinggi. Oke, gue di musik udah menghasilkan uang, ngapain gue harus kuliah? Pada akhirnya gue dibenturkan sama kenyataan bahwa lu udah gak ada jalannya di musik. Saya bermusik itu dari kelas 1 SMA dan itu lumayan udah membuat saya menghasilkan sesuatu. Dengan menghasilkan sesuatu itu ego saya semakin tinggi. Pada akhirnya ya lu tuh sebenarnya bukan siapa-siapa. Akhirnya dibuat menjadi nol, kemudian berpikir bahwa orang tua masih nanya, lu kalau udah kayak gini lu mau ngapain? Ngapain ya? Akhirnya ya udahlah kuliah aja. Tapi dengan satu syarat, gue nggak mau kuliah yang emang ribet deh. Gue nggak mau ketemu sama yang hitungan-hitungan. Sama sekali gue benci hal itu. Until now sebenarnya. Kayak ya udahlah arsitektur. Terus ada satu kampus yang namanya ITENAS. Gua itu sejujurnya gak pernah melakukan, kalau misalnya yang lain kan ada UNPAD, kemudian ini masih ada bayangan mau kemana. Gua sama sekali gak ada. Ya udah gua masuk, terus kata bokap, karena bokap sipil, udah lu pilihan satunya sipil, pilihan duanya arsitek. Pikir gua sipil anjir hitungan banget nih. Pelan-pelan gue ganti dong tanpa sepengetahuan orang tua, arsitektur pertama, sipil kedua men. Kayak akhirnya lulus di arsitektur. Ketika lulus nggak ada bayangan sama sekali. Makanya semester 2 itu saya sempat depresi. Karena beberapa tahun ini gue nggak pernah familiar dengan namanya pelajaran. Ini apaan sih? Apalagi ada agama. Men, agama gue ketemu SMA, gue ketemu lagi di kuliah. Ada kalkulus 1, 2, apaan nih? Apalagi waktu itu ketemu, mekanika bangunan, fisika bangunan, apalagi fisika bangunan. Ini apaan men? Ada Bu Ella di sini. Bu Ella ya? Iya, Bu Ella. Fisika bangunan gue ngulang 4 kali men. Dan entah kenapa perjalanan gue dalam studio perancangan di ITENAS, gue sekali-kalinya mendapatkan nilai A itu adalah DPA. Selebihnya nilai tertinggi gue adalah B. Ya ada pernah C. Kata orang-orang, lu nggak pernah mau memperbaiki C ini? Ya udah sih, emang kalau emang C ya udah C aja. Pernah beberapa kali studio perancangan nggak lulus karena menurut gue kayak emang kayaknya gue nggak mampu deh. Kayaknya gue nggak akan jadi arsitek deh. Iya beneran. Salah jurusan gitu ya? Iya, men, gue salah jurusan. Kalau nggak salah, gue pernah ngobrol sama Pak Ari Naka. Ada Pak Ari Naka. Ada Pak Ari. Tuh. Pak Ari. Tuh, ya. Terima kasih. Mungkin kalau nggak ketemu Pak Ari, gue nggak yakin jadi arsitek kan. Iya, sama Mas Eriko. Eriko, ya. Mas Eriko, ya. Ya cukup merepotkan mereka. Gue banyak bertanya, apakah gue ini sesat di jalan atau gimana sebenarnya? Sesat di jalan. Karena men, gue sebenarnya nggak orang yang pintar-pintar banget. Akhirnya dengan keterpaksaan itu muncul interesting. Akhirnya kayaknya gue suka desain deh. Karena basicnya kan gue suka musik. Ada sense of art di sana. Akhirnya karena keterbatasan gue semasa kuliah, gue nggak bisa beli buku arsitektur dan segala macam, gue pergi ke Cikapundung Kang. Cikapundung, murah meriah. Even di Cikapundung gue belum bisa beli bukunya. At least gue membuka buku di sana, lihat-lihat dan segala macam. Udah itu pulang. Sekalipun semasa kuliah, saya pun nggak pernah ikut yang namanya study tour. Karena menurut gue, men, ini kita udah harus memikirkan setelah ini gue harus melakukan apa, bukan untuk foya-foya lagi. Betul. Tapi walaupun itu mikir serius, tetap aja kuliahnya 6 tahun.
menurut gua kayak ya udah ini akhirnya awalnya gua merasa ini terjebak, pada akhirnya ya gua enjoying the life. Iya. Menjalani ya mau nggak mau ya, jadi Menjalani. sangat dengan lumayan saya oke. Iya, dan terakhir bimbingan tugas akhir dapetnya Pak Thomas lagi. Oh sama dong. Iya. Aku juga Pak Thomas. Iya. Tapi mungkin kalau nggak ada Pak Thomas, saya nggak akan belajar yang namanya disiplin. Ya betul. Ya, Padahal gitu lah. terkenal dulu paling ditakuti ya beliau ya. Iya. Berhadapan dengan Pak Thomas tuh kita udah mundur duluan. Padahal kalau begitu kita asistensi di rumahnya ya fun aja malah ya Iya. sahabat banget. Oh gitu. iya, sebelumnya Pak Thomas, PA6 ketemunya sama Bu Dewi Parliana. Oh Bu Dewi. Iya, kenapa hidup gua apa sih? Men, ini dosen-dosen killer semua. Yang dosen yang paling baik hati yang pernah saya temuin membimbing saya, Pak Asin. Pak Asin. Itu ya. ahli surga lah, Pak. Ahli surga. Kita nggak melakukan apa-apa aja udah dapat nilai. Iya betul. Kebetulan beliau juga wali saya dulu. Kalau untuk dosen TA, pembimbing TA, Pak Thomas dan Bu Dewi sama. Iya. Kalau saya TA, Oh, satu lagi dosen yang baik hati itu Bu Meta. Bu Meta baik hati. Iya betul. Ada Bu Meta. Waduh. Bu Meta. Udah pensiun beliau ya. Oke, ini sekarang yang mau saya tanyakan nih, kita juga mungkin mewakili semua teman-teman. Karya apa sih yang menurut Kang Hafiz nih, ya menurut kalau saya bilang masterpiece itu mungkin ya gimana masing-masing ya. Cuman yang berkesan banget deh buat Kang Hafiz itu apa ya gitu. Dari semenjak Kang Hafiz masuk di Han Awal ini, berpartner dengan Han Awal. Ini salah satunya adalah proyek yang pertama yang saya memberikan pelajaran dan ini pertama kalinya saya megang proyek pemerintah. Ini satu monumen time capsule, mungkin ada yang tahu. Kalau sekarang viralnya kemarin adalah Avenger, markas Avenger yang ada di Merauke. Ya. Iya. Ini salah satunya kita sebenarnya ada Pak Presiden Jokowi meminta akan ada membuat satu monumen harapan Indonesia. Satu di Sabang dan satu di Merauke. Di Merauke. Karena kita mengenal Sabang sampai Merauke. Iya. Tapi kita memberikan perhatian lebih untuk Papua dulu. Makanya dibuatnya di Merauke. Nah ini sudah jadinya. Ini ada di Merauke. Oh yang Merauke ini? Iya, ini Merauke. Ini kita kolaborasi dengan seniman namanya Hanafi ya. Oh jadi ada campur juga ya Kang? Ada. Ya? Kita kerja dengan. Iya. Nah ini yang saya ambil pelajaran dalam setiap karya-karya saya, bahwa ketika ilmu arsitektur itu dikolaborasikan dengan disiplin lain, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Ya betul. Iya. Nah ini pelajaran yang kedua, kita mengubah satu area lokalisasi di di Jakarta, Ya. kita rubah menjadi ruang hidup baru. Nah ini di Kalijodo ini di Jakarta. Ini tempat prostitusi yang sangat terkenal dan sangat Bronx. You name it, lu mau narkoba, lu mau prostitusi, lu mau apa, ada di sini. Dan ini kita kolaborasi sama mural art. Oh mural ya? Mural. Ini ada Darbots, ada Paul, banyak, ada beberapa sekian mural artis ya. Dan akhirnya disambut baik dan akhirnya menciptakan satu ruang lingkup hidup yang baru di Jakarta. Tidak ada lagi yang namanya prostitusi dan segala macam. Jadi semua kalangan mulai beli baju Hermes sampai beli baju di Pasar Baru, semuanya kumpul, tidak ada sekat. Iya betul. Dan ini adalah bagaimana pemikiran arsitektur itu bisa dituangkan dan bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya. Karena buat saya arsitektur is mindset, Ya. bukan arsitektur tunggal sebagai sebuah disiplin yang diketuhankan. Enggak. Ya. Nah ini satu lapangan banteng. Kita mengubah yang tadinya lapangan banteng itu tidak pernah dikenal sama orang. Padahal ini tempat bersejarah. Sejarah betul. Ya kan, tempat bersejarah. Lapangan banteng. Dilupakan. Akhirnya kita buka ruang publik dan bagaimana orang bisa tertarik ke tempat ini. Tahun berapa ini Kang? Tahun 2019-18. 2019 ya? Ya.
Nah ini satu karya saya, satu karya internasional pertama saya membawa nama Jawa Barat. Ini di Cina dan ini di kompleknya ASEAN. Jadi kita salah satu yang mewakili Indonesia di sana membuat satu karya ini. Oh keren nih. Ya ini pelajaran kampus yang paling berharga bagi saya adalah Gelora Bung Karno karena belajar berkomunikasi dengan berbagai macam stakeholder yang ada di sana dan keterbangunan waktu keterbangunannya sangat sempit bagaimana kita menuangkan mulai dari ide, gambar dengan lapangan. Nah ini pelajaran paling berharga bagi kami ya. Nah sekarang koridor-koridor yang ada di GBK ini menjadi ruang baru buat masyarakat Jakarta. Sekarang udah dibikin gini Kang ya? Sudah. Dan mulai ada event dan karena di Jakarta sendiri masih membutuhkan yang namanya ruang publik. Jakarta itu termasuk kota yang tidak layak huni sebenarnya. Karena intensitas penduduknya sangat padat, ruang hidupnya juga sangat kotor, polusi sangat banyak. Nah makanya itu mulai dari hal kecil, pemikiran kita bagaimana membuat sumbangsih bagi solusi kota, membuat ruang-ruang yang dibutuhkan. Nah ini kita membuat satu monumen dan ini kalau saya bilang monumen ini adalah karya seni. Ya karena bagaimana menginterpretasikan ini kapal arwah. Jadi ada satu kejadian tenggelamnya kapal di Danau Toba karena kapal itu pencarian jenazah udah gak bisa dilakukan lagi. Pak Luhut waktu itu menyimpulkan bagaimana kalau kita membuat monumen? Karena apa? Karena monumen bagi masyarakat Batak itu sangat pentingnya, sangat penting monumen itu. Jadi kenapa dibuatkan monumen? Agar ada tempat untuk berdoa, ada tempatnya, ada wujudnya. Nah, makanya dibuat monumen. Makanya ini monumen saya namakan adalah monumen arwah. Monumen arwah. Bagaimana kita membuat jembatan dunia nyata dengan dunia alam abadi. lainnya. Makanya ini sebuah kapalnya kami buat transparan. Oke. Nah arsitek bisa membuat seperti ini, nggak ada larangan. Bisa disebut ini nggak Kang? Bangunan seperti sculpture masuk sculpture atau? Iya. Sculpture ya masuknya ya Kang? Nah nextnya, ini satu bangunan yang membuat saya sangat memuaskan karena apa yang pure imajinasi saya, kepuasan saya terhadap sebuah karya, mungkin saya lebih puas di sini. Di monumen Dewi Panjaitan ini ada satu keluarga pahlawan Dewi Panjaitan ingin membuatkan monumen di tanah kelahirannya. Jadi tidak membicarakan tentang 30 SPKI-nya, tapi membicarakan masa kecilnya Dewi Panjaitan hingga dewasa. Nah ini kami membuat patungnya yang membuat adalah seniman Teguh Stendrik. Ya. Jadi ini membuat saya sangat puas. Saya pendekatannya bagaimana menginterpretasikan sosok seorang Dewi Panjaitan, seorang Batak, seorang militer, dan seorang yang taat ibadah. Dan dia adalah pahlawan. Nah ini makanya keluar bentuk-bentuk yang menurut saya kaku ya. Dan ini mungkin pendekatannya lebih ke brutalis. Dan satu hal, ketika lulus menjadi S1 sarjana arsitektur, kita harus sama-sama sadar, kita tinggalkan dulu jubah alma mater kita, kosongkan dulu, kita mulai menempa diri, mulai dari nol lagi di dunia nyata. Jangan mentang-mentang, gue udah S1 nih, gue arsitek. No, kamu adalah sarjana arsitektur. Kita harus ditempa lagi. Baru itu jadi arsitek. Karena arsitek itu tuh bukan sebuah titel, tapi buat saya arsitek itu adalah sebuah perjalanan. Ya, Oke, gitu. Menarik sekali nih dari Kang Hafiz nih, tepuk tangan buat Kang Hafiz dengan karyanya. Saya mau nanya nih, biar cepet buat ketiganya. Perbedaannya apa sih zaman kuliah sama kalian waktu berprofesi sebagai seorang arsitek? Zaman dulu sama zaman sekarang mungkin agak terlalu naif ya, cuman ya sekarang tentunya dengan sangat mudah kita mencari apapun di internet ya.
dulu itu ketika saya setelah lulus, terus terang kita info untuk bekerja, info apa kalau nggak komunitas arsitektur apa itu sangat minim infonya ya. Jadi intinya ketika saya itu lulus itu kita kebingungan ya how to promote us. Jadi kalau sekarang itu udah sangat mudah sekali, kalian bisa mempromosikan diri kalian semaksimal mungkin. Dan zaman dulu pun kita kayak ada apa ya, ini mungkin generation gap ya. Generation gap ketika zaman saya tuh kayak kalau mau munculin karya tuh kayak lu sombong banget sih, bragging project gitu ya. Betul. Sebentar sekarang kan hajar aja Instagram, blat. Ya ternyata ya gitu kemajuan. Maksudnya di sini justru saya juga belajar lagi. Jadi arsitektur terus belajar sih kalau menurut saya nggak pernah berhenti ya. Pengalaman saya pribadi ya. Kalau di kantor Urbane di sebuah konsultan yang emang sangat into banget arsitektur. ITENAS itu sempat menguasai Urbane loh, beneran. Betul. ITENAS itu menguasai Urbane. Anak-anak ITENAS itu mentalnya cukup kuat, nggak crack under pressure. Ketika kalian masuk ke dunia profesional itu pressure-nya gila sih. Nah, lulusan ITENAS itu rata-rata survive di Urbane. Nggak tahu ya kalau di tanpa mengecilkan perguruan tinggi-tinggi yang lain, tapi rata-rata mereka tuh gampang stres, gampang crack. Jadi makanya teman-teman di sini kalau dituntut planning programming lah apalah, deadline ini itu, aduh baru beres pengumpulan PA harus ngumpulin SK, harus ngumpulin utilitas, wayah nawe, tapi itu Kepake banget. Nanti reality sheet-nya ada di ini dan bisa nguatin mental kalian. Ya betul, tepuk tangan. Di Urbana banyak banget emang ada adik kita tuh ya Kang ya, di sana ya sempat banyak banget dan menurut mereka yang tadinya beranggapan bahwa di Urbana bakal seperti apa, ternyata pas begitu cerita ya biasa sih kata dia, kita kerja aja biasa gitu. Bener. Karena timbul satu ketakutan di awal gitu kan. Iya benar. Gua kerja di sini tempat yang udah nama. Ada teman kita angkatan si TB siapa sih namanya? TB Dimas ya? Dimas. Dulu dia di Urbane, sekarang apa coba dia? 3D artis ternama loh dia. Jadi banyak banget ya. 2005 tuh. 2005 ya 2005, si TB. TB Dimas. Oh ya Dimas, sorry. Dimas tuh apa? Jadi lulusan arsitek ya bisa jadi apa semua. Jadi sangat luas banget sih lulusan arsitek tuh. Iya betul. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah jiper dengan target-target kuliah kalian. Anjir nih planning programming ngapain sih? Iya. Flow activity lah, apalah, waduk sih. Ntar. Itu kepake, bener. Kalian belum ngalamin bikin volumetrik. Gitulah. Oke, terima kasih Kang Anton. Mau ngerespon yang tadi Kang Anton soal bragging atau enggak gitu. Saya termasuk yang terjebak di situ Kang. Oke. Kayak mau pamer teh, taadi legex ya mah gitu ya. Bener. Kumaha gitu. Apalagi keluarga teh jawab di sana yang kuat. Jadi kayak ya udah orang nanti tahu kalau lu bagus kok. Tapi tahu dari mana gitu kan pertanyaan. Akhirnya saya sempat waktu itu dapat coach, kebetulan dapat ikut programnya Backcraft, kepilih dan di coaching gitu. Saya cerita sama dia, gini-gini. Loh, karya lu tuh banyak, kenapa gue nggak lihat di Instagram lu? Dia bilang, ya gue nggak suka bragging. Kalau lu nggak cerita, orang lain nggak ada yang tahu. Ya, orang tahu dari mana, betul. Itu benar. Terus, tapi gimana ceritanya? Gini, kalau lu merasa bersalah, dia bilang, gue tantang lu untuk cerita data di sana. Bukan jualan. Kalau lu merasa jualan adalah, wah speak lah gitu apa-apa. Ya udah, lu cerita data aja dia bilang. Kalau data kan nggak bohong. Iya sih, ya udah. Oke, checkmate gue bilang. Oke, gue menyerah. Dan akhirnya dari situ, ya kalau kalian punya karya yang bagus, teman-teman punya karya yang bagus, tunjukin aja sama dunia. Kita nggak pernah tahu itu ngebawa kemana. Kadang ada dari satu image gitu ya, tiba-tiba jadi satu project gitu ya. Benar. Gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Dan ada yang menarik sebenarnya angle yang mungkin di S1 teman-teman belum ketemu mungkin ya. Di sini teman-teman akan dididik untuk mencapai satu standar yang lulusan arsitek tuh kayak gini. Tapi jangan lupa
everybody is unique. Jadi teman-teman pasti punya interest tertentu dari kalian pribadi gitu. Ada yang arahnya malah emang fokus riset, nggak mau berarsitektur gitu. Risetnya riset material, ada yang marketing, itu nggak apa-apa. Karena menurut saya itu dibawa aja, dipupuk, karena at some point of your career itu akan balik lagi. Jadi jangan jadi sebuah produk pabrik yang sama, keep your uniqueness, jaga keunikan diri kalian, karena itu akan menjadi diri kalian sendiri nantinya. Aplaus dulu dong buat Kang Osa, bener. Ada lagi Kang yang mau ditambahkan? Mungkin satu lagi, ini menyinggung sedikit sama yang tadi Hafiz omongin. Jadi ketika teman-teman lulus dari S1 nanti, battleground-nya akan sangat berbeda. Jadi oke, kita punya alma mater, oke, kita lulus dari satu kampus, tapi jangan lupa alma mater terbesar kita adalah arsitektur. Tapi yang pasti dari semua itu, semuanya udah lulus S1, sama lagi startnya gitu. Ya. Dan dari sini akhirnya the next journey begin. Apa yang mau teman-teman lakuin? Kalau teman-teman senang bangunan ikonik, ngomongin budaya, mungkin bisa ngikutin teman-temannya jalurnya Kang Hafiz gitu. Apply ke salah satu biro yang kayaknya value-nya saya cocok nih gitu. Atau kalau teman-teman senangnya usaha gitu kayak Kang Igo gitu ya. Oh ya udah, saya mau starting sendiri. Oke, tapi dari mana gitu. Palu Gada. Gak apa-apa kan, stepping stone itu istilahnya. Kalau bahasa Inggrisnya. Segala aya. Karena lulus dari arsitek itu nggak gampang dan Ya. melelahkan gitu. Benar. Satu lagi nih. Perbedaannya apa sih zaman kuliah sama yang waktu udah jadi profesional? Ya, sangat jelas berbeda. Ketika kita kuliah mikirinnya apa sih? Dominonya paling mentok itu terhadap nilai. Paling mentok terhadap nilai. Tapi kalau misalnya kita udah di dunia kerja, semua akan menjadi domino terhadap relasi kerja, kolega, dan biaya. Kalau misalnya kuliah, jangan buru-buru lulus deh. Artinya apa? Bukan mengulur-ngulur waktu untuk hal yang tidak penting, tapi kalau misalnya punya kesempatan, punya waktu, tolong magang dulu. Karena magang itu belajar membuka diri, mengetahui realita setelah lulusan itu dunia nyata itu apa, bagaimana. Saya dulu bergabung sama BCCF yang dibuat oleh Kang Emil ya dulu, Bandung Creative City Forum. Ya walaupun kegiatannya sosial, at least ada sesuatu yang dibangun. Kalau di firma Han Awal, kalau misalnya anak magang, itu langsung diterjunin ke dunia nyata. Oke. Langsung masuk ke proyek. Bagaimana membuat sebuah pemikiran, ide itu bukan sesuatu yang dihayalkan, tapi akan keterkaitan dengan regulasi, ya, dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan ergonomitas, ya, terutama dengan regulasi. Harus memahami bahwa apa yang kita buat itu harus sesuai dengan regulasi. Gitu sih, Kang. Ya buat teman-teman tuh pengalaman Kang Hafiz, magang dulu kalau kita mau sebelum kerja magang dulu berarti ya untuk cari pengalaman ya, pre-nya lah ya. Pre-nya. Jadi sebelum kita mendalami kita tahu, oke deh kalau gitu. Oke, buat teman-teman semua yang ada di sini mungkin ada yang mau bertanya dari ketiga narasumber kita di sini. Kita berikan waktu, kebetulan waktunya udah singkat. Oke, silakan. Saya mau bertanya Kang, dulu pada saat Akang lagi kuliah pernah nggak sih insecure sama desain temen gitu? Dan ini ada beberapa pertanyaan saya yang saling berhubungan. Bagaimana cara mengapresiasi terhadap desain karya sendiri gitu Kang? Soalnya walaupun saya mendapat nilai perancangan A, tetapi saya tetap insecure ngelihat desain dari teman-teman saya gitu Kang. Terima kasih. Kalau buat saya sih satu, bahwa perjalanan kamu dengan perjalanan teman kamu pasti akan berbeda. Itu juga terjadi di dunia luar ya. Kita sudah berkarya berapa tahun, terus ngelihat ada yang, ini baru berkarya 2 tahun kalau lebih bagus dari gua gitu. Pasti ada insecure, nggak apa-apa. Tapi dikelola, kalau menurut saya rasanya. Dikelola buat apa? Buat kita belajar mengembangkan diri untuk lebih bagus lagi gitu. Karena kalau tanya yang paling bagus ada, di atas langit ada langit lagi, di atasnya langit ada Tuhan gitu. Ya, kita nggak pernah mungkin jadi itu. Tapi kita selalu bisa mengusahakan yang terbaik dari diri kita. Mungkin itu kalau dari saya. Oke. Yang lain?
Kamu anak milenial banget Insecure anxiety. Mental health ya. Ya kalau tadi ya menanggapi ketika kita udah dapat nilai bagus tapi ternyata ngelihat teman masih anjir renderannya halus kieu ya jadiin pemicu aja sih buat lebih baik lagi. Delivery produk akhir mungkin teman kamu jagonya hanya di render tapi dalam perjalanannya dia belangsak. Jadi jangan maksudnya lawan insecure dengan gue emang punya kelemahan di delivery produknya, renderingnya kurang. Tapi yang menilai kamu mungkin melihat bahwa perjuangan kamu sebelumnya bikin layoutnya apa segala macam itu bagus. Jadi cari positifnya aja sih kalau buat melihat insecure-nya gitu sih paling kurang lebih. Jadi menggali potensi kemampuan aja ya Kang. Iya, apa yang bisa, jadi kita nggak harus ngeliatin orang lain gitu. Justru kita menggali kemampuan kita di mana kita pertebal itu mungkin gitu. Iya, karena aspek desain kan banyak ya, bukan hanya melulu soal render hasil akhir. Ya. Tapi kan ya tadi ruangan yang terbentuk seperti apa gitu-gitulah. Kurang lebih gitu. Oke, siap. Semangat. Kalau dari gua, emang lu harus pede men, kayak nggak ada kata lain, cuman jangan over. Ya, Karena orang pintar itu akan kalah sama orang yang percaya diri. betul. Ya, cuman kalau kita merasa udah baik, dapat nilai baik, harus mau untuk dikritik sama orang. Kalau misalnya ada yang karyanya lebih bagus, ya udah jadi pembelajaran aja. Karena men gini, menurut gua ada satu kultur yang sebenarnya harus dihilangkan. Ketika kita melihat teman untuk berkembang atau diri kita untuk berkembang, ya lu harus support. Harusnya itu menjadi trigger. Betul. Jangan sampai ada yang lagi ikutan sayembara, kemana atau anjing sayembara. Ya. Kan nggak gitu Betul, dong. betul. Wah sayembara nih. Ya, Atau ya orang-orang mau berkembang tuh ya justru harus menjadi trigger. betul. Dan ketika memang sudah mencapai sebuah kepuasan, itu jangan larut menurut saya. Percaya diri mah harus. Ya. Saya batasi pertanyaan untuk berapa lagi pertanyaan? 2 lagi. Ya? Cukup? Udah? Oh, waktunya udah selesai ternyata. Ayo, oke deh. Saya terima kasih di sini buat semuanya. Kami sudah diberikan waktu biar kita tetap bisa menjalin silaturahmi. Oke, terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan. Oke, sebelum ini berakhir, talkshow ini saya akan sedikit menyimpulkan bahwa kita semuanya di sini di satu tempat ini, kita ini beraneka ragam dari background masing-masing. Entahkah dari A, B, C, kita berkumpul dan kita harus bisa menggali potensi satu sama lain. Jadi buat teman-teman ini, buat adik-adik terutama yang masih mahasiswa atau mahasiswi, do it aja. Bener nggak Kang? Lakuin apa yang lo mau gitu. Daripada lo nggak ngelakuin apa-apa, lo ngomong doang, ngapain gitu, lo mau jadi pendongeng gitu. Terus kita kenapa ya ada kakak-kakak kalian ada di sini? Yaitu karena mereka itu menjalani waktu yang harus dijalani, bukan berhenti di tempat gitu. Jadi saya simpulkan di sini adalah lakukan apa yang kalian bisa lakukan, cari potensi kalian di mana di dunia arsitektur, gali dan kembangkan. Jangan pernah melihat kanan kiri kalian itu sebagai kelemahan kalian, tetapi adalah kanan kiri kalian itu adalah sebagai motivasi untuk kalian maju yang menurut kalian positif. Oke, terima kasih buat semuanya, tepuk tangan semuanya. Boleh minta tepuk tangannya untuk narasumber. Dan boleh untuk foto, mau moto mungkin. Oke. Minta tepuk tangannya untuk Pak Anton. Minta tepuk tangannya dulu dong. Oke. Boleh lihat ke kamera untuk Pak Hafiz. Oke, silakan Pak, boleh lihat ke kamera. Untuk Bapak Indrawan Wicaksono. Minta tepuk tangannya untuk Bapak Moderator. Oke. Dari kamera, oke mantap. Oke, nah salah satu dari narasumber kita ada yang berulang tahun.
yaitu Bapak Gosan. Untuk Bapak Gosan, silakan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, yuk. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Wih, tuh. Bapak mau nggak dulu tapi kita ada korek, boleh nangis dulu. Bukan seikat Ada korek ya. atau puisi, Boleh. 3, 2, 1. Tepuk tangan lu dong untuk Bapak Gosan. bukannya pelit Iya. atau nggak mau ngemodal dikit. Iya Bapak, selamat ulang tahun Bapak sekali lagi, selamat ulang tahun. Terima kasih juga kepada Bapak Moderator, Pak Indrawan. Oh kita udah bisa juga Bapak. Bantu. Iya terima kasih. Iya selamat ulang tahun. Udah silakan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga moderator. Oke. Iya terima kasih juga Bapak.